Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pukul 9.11. Muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan terus kita berusaha memupuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita menjadi lebih sempurna. Karena barang siapa yang dia berharap kepada Allah tanpa dia mengusahakan sesuatu, maka itu adalah ghurur, itu adalah sia-sia. Jadi barang siapa yang dia mengharapkan surganya Allah, barang siapa yang dia mengharapkan kasih sayangnya Allah, tetapi dia tetap di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka itu sebuah tipu daya yang ada pada diri dia. Karenanya Buddha Salih rahimahullah, bertambahnya keimanan di dalam diri kita, bertambahnya ketakwaan di dalam diri kita, dengan terus kita berusaha menuntut ilmu, maka itu bagian dari usaha kita untuk kemudian meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kaji kita di kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang nomor 5. Kemarin kita telah sampaikan hadis yang nomor 4, ya. Hadis radhiyallahu an, di mana kita telah mendapatkan banyak faedah dari hadis tersebut. Kita senantiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi, dari pemahaman hadis itu, ya, kita berusaha menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, karena boleh jadi ya, ketika kita berbuat dosa dan maksiat, Allah mengambil nyawa kita. Karena di akhir hadis, ya, akhir pemahaman hadis itu disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada akhirnya. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla mautina ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah, diberikan rezeki taubat dan nasuha sebelum kematian datang kepada kita, dan hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis yang nomor 5, Buddha Shalih rahimahullah, silakan dibuka yang mungkin mempunyai kutip Arba'in Nawawi yang 42 hadis. Saya bacakan hadisnya. An Ummul Mukminina Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminina, ya, ibunya orang-orang mukmin. Jadi seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummahatul mukminin. Ya. Maka nanti berlaku ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, di antara para sahabat, ya. Ketika terjadi perang Jamal, fitnah antara Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Ali radhiyallahu an tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan karena Aisyah adalah ummul mukminin. Beliau radhiyallahu anha mengatakan bahwa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa," barang siapa yang dia berbaru-baru. Maknanya barang siapa yang dia mengadakan sesuatu yang baru fi amrina, di dalam urusanku, di dalam urusan kami. Maknanya di dalam urusan agama Islam. Hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Maka ada urusan itu, ya, tidaklah laisa minhu tidaklah minhu darinya, bahwa maka dia adalah baratun, maka dia adalah tertolak. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa yang dia melakukan amalan yang tidak ada, ya, tidak ada atasnya amalan itu amruna, perkara dari kami, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun ay mardudun, maka perkara itu ditolak, artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sholih rahimakumullah, para ulama menjelaskan, ya, hadal hadis, ya, hadis ini adalah disebutkan dasar penting dari pokok-pokok agama Islam. Misalnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau katakan, ya, usulul Islam ala salasati ahadis, ya. Pokok di dalam Islam itu ada pada 3 hadis, ya, yang disebutkan hadis Umar. Yang pertama hadisnya Umar bin Khattab, yaitu innamal a'malu binniyah. Ini merupakan barometer ukuran dari batin seseorang. Ini merupakan ukuran barometer dari batin seseorang. Artinya, ketika kita mau melakukan sebuah amalan, ukuran barometer dari batin kita, hati kita itu hadis innamal a'malu bin niyat. Maka niatkan seluruh amalan yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, ya. Tidaklah Allah perintahkan kepada setiap hambanya ketika mereka beribadah kepada Allah, kecuali hanya beribadah, ya, mengikhlaskan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hadisus tsani, adapun hadis yang kedua, hadisun Aisyah, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang disebutkan hadis ini adalah barometer, tolok ukur amalan seseorang dilihat dari zahirnya. Tolok ukur amalan seseorang dilihat dari zahirnya. Kalau hadisnya Umar innamal a'malu binniyat, maka kita melihat pada diri kita. Ketika kita mau mengukur amalan kita nanti diterima Allah atau tidak, ikhlas enggak kita?
Yang kedua, ukuran secara zahir kalau kita beramal, amalan kita mengikuti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsus tsani, adapun hadis yang ketiga disebutkan hadis Nu'man ibni Bashir, hadisnya Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu telah jelas dan haram itu telah jelas. Ini tolak ukur perkara itu haram atau halal. Ya, misalnya yang disebut di dalam syariat, ya, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, jelas. Jual beli itu halal, adapun riba itu adalah haram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budak saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat, karenanya sebagian ulama menyebutkan amal itu akan diterima ketika memenuhi 3 syarat. Ya. Amal itu akan diterima ketika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama Islam. Syarat yang pertama Islam. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ke-85 surat nomor 3, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, mengambil selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya itu. Ini dalil atau syarat yang pertama sebagai dalilnya tadi, surat yang ke-385. Adapun syarat yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan itu, ya, dia seorang muslim, amalan itu tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak diterima amalan itu. Tidak akan diterima amalan itu. Maka amal itu harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian syarat yang ketiga adalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu harus mencontoh, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya, beliau katakan, ya, sekalipun seorang itu beramal dengan ikhlas, tetapi dia tidak benar, dia tidak mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu enggak akan diterima, lam yuqbal. Wa kadzalika idza kana, jika kebenaran seseorang itu dia beramal kepada Allah, ya, dia beramal khalisan, telah ikhlas kepada Allah, walam yakun shawaban, tetapi dia tidak benar, tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban. Ya, sampai disebutkan orang yang beramal itu khalisan, ikhlas, wa shawaban, dan dia benar. Dilanjutkan perkataan beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad, khalisan maknahu, khalisan maknanya itu lillahi ta'ala, amalan ditujukan hanya kepada Allah. Wassawaban maknahu, dan shawab itu maknanya adalah ittiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beramal itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Budak soleh rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini, saya ulang hadisnya, ini juga sebaiknya dihafal ya. Jadi kalau kita belajar sambil menghafal, ini menjadi yang bertambah waktu, kita harus evaluasi diri kita, bertambah waktu, kita sudah belajar lama, harusnya merubah hati kita, merubah style kita, merubah ini karakter kita yang dulunya kita masih sadari bahwa kita itu banyak memburu dunia, harusnya kita sudah berbalik. Ya. Sungguh ketika orang itu memburu akhirat, dunia itu akan bertekuk lutut di hadapannya. Ini kita harus yakini, sehingga kemudian dengan belajar itu membalik kebiasaan kita. Ya, jangan sampai masih acek saja.
Ini harus difahami oleh ibu-ibu sekalian, karena ya banyak perkara itu yang kemudian ngaji hanya sebagai wawasan. Ngaji tidak membentuk sebuah karakter. Padahal ketika seseorang itu melihat sebuah kebenaran, harusnya dia beriman dengan kebenaran itu, menjadikan kebenaran itu sebagai hukum, dan kemudian bahkan menjadikan kebenaran itu sebagai karakter yang harus melekat pada diri dia. Karena dia tahu dengan karakter itu dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan pemahaman hadisnya. Yang pertama, para ulama telah menjelaskan, yang pertama, Islam itu adalah ittiba. Ya, Islam itu adalah apa? Ittiba, mengikuti, atau taslim, ya, berserah diri. Ya, karena sudah dicontohkan, ya, sudah ada apa? Aturan bakunya. Maka para ulama menyebutkan Islam, al-Islamu al-ittiba'u. Islam itu mengikuti dan bukan berbuat bid'ah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum au faqad kafaitum. Ikutilah, jangan kau berbuat bid'ah, karena sungguh kau telah dicukupi dengan Islam itu. Karenanya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan, keselamatan, ya, kemuliaan adalah ketika seseorang ittiba, mengikuti kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan sebuah perkataannya yang sangat indah, as-sunnatu mislu safinatin Nuh. Ya, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, waman takhallafa anha gharaqa. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Maknanya mengikuti Nabi itu seperti naik perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang dia naik perahu Nabi Nuh, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang dia tidak mau naik perahu Nabi Nuh, maka dia akan binasa. Setelah kerasulan Muhammad SAW, barang siapa yang dia mengikuti Nabi SAW, maka pasti dia akan mulia, dia akan selamat, dan barang siapa yang dia menyelisihi Rasul SAW, maka pasti dia akan binasa. Jadi kandungan hadis atau pemahaman hadis yang pertama, Islam itu adalah ittiba. Yang kedua, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapatkan pada hadis tersebut larangan itu menunjukkan kerusakan. Larangan itu menunjukkan apa? Kerusakan atau berbahaya jika dilakukan. Maka di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu perkara yang baru yang ada di dalam agama. Maka larangan itu menunjukkan apa? Bahaya, rusak atau bahayanya sesuatu. Coba berapa banyak kalau kita nggak fahamkan hadis ini pada diri kita masing-masing. Kita sudah bercapek-capek, kita sudah berletih-letih ketika mengamalkan sesuatu, ternyata sesuatu itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ghashiyah itu kita sudah baca itu. Dalam surat Al-Ghashiyah, dari awal hal ataka hadisul khasiyah wujuhu yawmaidin khasiyah, ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Mereka beramal, bercapek-capek, berletih-letih, tetapi amalan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Berdasarkan hadis ini, tidak ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka larangan itu menunjukkan rusak atau bahayanya sesuatu yang dilarang. Maka jangan sekali-kali kita melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pengertian yang ketiga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Dari hadis tadi
bahwa tidak boleh seseorang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan agama ini telah sempurna. Dan dalilnya sudah ma'ruf di surat yang nomor 5 Al-Maidah ayat yang nomor 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada nasihat lagi bagus dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Malik itu Imam Malik bin Anas, imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau berkata, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya. Fala yakunu yawma dina wa la takunu yawma idin dina. Imam Malik mengatakan, manibtada barang siapa yang dia berbuat bid'ah fil Islam, di dalam Islam. Bid'atan yaraha hasanatan, bid'ah yang dia sangka baik. Karena seluruh bid'ah itu orang mesti melakukannya dia menyangka sebagai sebuah kebaikan. Ya, maka disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu an, kullu bid'atin dolalah wa in ra'aha nas hasanah. Ya. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Meskipun manusia itu menyangkanya, melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Karena perbuatan bid'ah itu kayaknya dia baik. Cuma yang jadi masalah kemudian, kalau dia merasa lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia merasa lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal disebutkan fama ba'dal haqqi illa ad-dalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Ya, itu ada dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayat nomor 32. Fama ba'dal haqqi illa ad-dalal. Maka ketika Islam ini telah sempurna, ya, Imam Malik tadi mengatakan barang siapa dia berbuat bid'ah di dalam Islam yang dia sangka sebagai bid'ah hasanah, sebagai sebuah kebaikan, faqad za'ama anna Muhammad, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, mengkhianati risalah. Orang yang melakukan perkara yang baru itu sama saja dia menjadikan dirinya lebih faham, lebih alim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal iyadu billah. Maka Imam Malik mengatakan, apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, pada hari ayat itu turun, pada hari ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, maka tidak pula menjadi agama pada hari ini. Pada hari Imam Malik mengucapkan perkataan itu, karena agama telah sempurna. Dalam hadis yang lain, Bunda Shalihah rahimahullah, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya, yang disebutkan kemudian faqad buyina lakum, kecuali semua sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang mulia tadi menunjukkan kesempurnaan di dalam agama Islam, sehingga kita tidak diperbolehkan ya melakukan perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang keempat, kandungan hadis tersebut, yang keempat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya maka akan ditolak. Ya, mengamalkan, kalau tadi yang pertama, ya, yang pertama menunjukkan Islam itu adalah apa? Ittiba. Yang kedua itu larangan itu menunjukkan bahayanya. Yang ketiga menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam. Yang keempat, ya, amalan yang tidak ada tuntunannya, melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, maka sesuatu itu akan tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang biasanya dia tidak tahu pada saat dia hidup di dunia. Maka di surat Al-Ghasiyah tadi disebutkan hal ataka hadisul ghasiyah.
Itu ayat itu kalau kita bahas, masya Allah, ya. Ayat yang mulia. Coba mungkin Bunda bisa buka surat Al-Ghashiyah agar hati kita lebih muncul rasa khasyah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghashiyah, surat nomor 88, ya. Allah berfirman, hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadisul ghasiyah, hadis, ya, kabar tentang apa? Tentang ghasiyah, hari pembalasan. Ghasiyah termasuk nama hari pembalasan. Wujuhun adalah wajah, yauma idin, yang pada hari pembalasan itu khasyiah, ya, wajah pada hari itu khasyiah, itu terhina, tertunduk, ya. Amilatun nasibah, meskipun mereka itu berpayah-payah ketika mereka beramal. Coba, orang yang berbuat bid'ah itu lebih berat nggak kira-kira? Amal lebih berat, ya. Sholat, ya, cuma sholat 5 waktu itu 4, ya. Kemudian 4 lagi asar, 3 maghrib, 4 isya, kemudian 2 subuh mereka tambah lagi, ya. Dan banyak perkara-perkara yang baru, yang mereka lebih berat ketika mereka beribadah. Melakukan yang wajib saya sudah berat, apalagi apa dengan perkara yang baru, ya. Maka ayat ini coba Bunda Saleh nanti baca di rumahnya. Ketika kita sudah berpayah-payah, ternyata taslana ronhamiyah, ternyata bukan surga yang akan dimasuki orang yang berbuat bid'ah itu, tetapi apa? Neraka yang amat panas. Dijelaskan lagi, tusqa min ainin aniyah, diberikan minum, ya, dari air yang sangat panas. Dijelaskan lagi, laisalahu, tidaklah bagi mereka ta'amun, adalah makanan, illa min dori, kecuali makanan itu adalah apa? Makanan dori, ya, yang disebutkan makanan yang buruk, ya, yang disebutkan la yusmin, tidak bisa menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak bisa pula menghilangkan dari lapar. Bahkan makanan itu akan menjadikan, sebagian riwayat, perut itu semakin menjadi besar, kemudian meledak perutnya, ya. Waliyadzubillah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi orang-orang yang mereka itu, bagi mereka orang-orang yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka orang yang tidak mau ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa Islam itu adalah ittiba, kemudian larangan itu menunjukkan bahayanya, kemudian Islam itu sudah apa? Sempurna, ya. Kemudian mengamalkan amalan yang tidak ada syariat itu akan tertolak. Kemudian yang kelima tadi, bahwa amal itu akan diterima dengan syarat 3 tadi, yaitu orang yang beramal beragama Islam, yang kedua amalannya ikhlas kepada Allah, dan yang ketiga ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak dari perbuatan yang menyelisih sunnah, ketika kita melakukan sebuah amalan yang tidak mengikuti, tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dampak yang pertama, semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yab'adu fa'iluhu minallahi jalla jalaluh, ya. Semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin kalau di ayat dulu, orang yang dia berbuat bid'ah itu, ya, dia bertambah-tambah bid'ahnya, ya. Sebagaimana kalau kemudian satu dalil saja yang di surat Al-Baqarah yang dekat kita jadikan dalil, bisa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika seorang dia ada penyakit dalam hatinya, kalau itu penyakit itu adalah penyakit orang munafik, kedustaan mereka, sama ini mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fazadahumullahu marad, Allah tambah penyakit itu karena kedustaan mereka, ya.
Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keberadaan orang-orang Khawarij, yang mereka itu bertambah kebid'ahannya, bertambah jauhnya mereka, sehingga disebutkan seperti kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah yang melepas dari busurnya, yang lepas dari busurnya. Perkataan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, beliau mengatakan mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa azdada minallahi bu'dan. Mazdada, tidaklah semakin bertambah sahibu bid'ah, pelaku bid'ah ijtihadan di dalam kesungguhannya, illa kecuali izdada minallahi bu'dan, semakin dia dijauhkan atau semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada perbuatan sunnah, udah soleh, lakukan meskipun kecil, minum dengan tangan kanan, minum dengan sedikit demi sedikit, itu lakukan. Karena kalau tidak kita tegakkan sunnah pada sebuah tempat, maka yang terjadi adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dampak buruk yang pertama, bid'ah menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah kebid'ahannya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Nabi SAW tadi menyebutkan bahwa mereka orang Khawarij tadi orang yang giat beribadah, orang yang giat beribadah. Nanti jadi ibu-ibu bisa melihat kalau di masyarakat kayaknya mereka itu luar biasa, sholatnya lebih baik, bacanya Quran luar biasa, karena rata-rata mereka penghafal Quran malah. Orang Khawarij itu rata-rata mereka penghafal Quran, tetapi disebutkan wa yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Al-Quran itu tidak sampai keluar dari kerongkongan mereka. Mereka memahaminya tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi. Artinya mereka menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu, pada saat sekte atau bid'ah yang awal muncul yaitu Khawarij ini, mereka masih berjumpa dengan para sahabat. Bahkan gembongnya Khawarij itu namanya Dzul Huwaisirah, itu masih berjumpa dengan Nabi, dan dia yang tidak rela menerima putusan Nabi ketika Nabi membagi harta ghanimah dari perang Hunain. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Idil ya Muhammad," berbuat adillah engkau Muhammad. Itu perkataan Dzul Huwaisirah. Maka sampai hari ini pun yang mereka perjuangkan mesti keadilan. Jadi jangan kalau lihat demo-demo itu mesti menuntutnya apa? Keadilan, tetapi mereka tidak menegakkan keadilan dalam diri mereka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dampak dari bid'ah yang kedua adalah mereka tidak akan minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bisa bersama Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di haudnya, di telaganya. Aku minum air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah seperti itu. Karena pelaku bid'ah tidak akan bisa minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku akan mendahului kalian di telagaku. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Ditampakkan, la yurfa'anna, ditampakkan kepadaku seorang laki-laki di antara kalian, maknanya di antara umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Rijalun ditampakkan beberapa orang, Kemudian disebutkan hatta idza ahwaitu launa wilahum. Ketika aku akan mengambilkan minuman mereka, maka disebutkan ihtulijuduni, mereka dijauhkan dariku. Bahkan disebutkan mereka terpeleset, terpelanting, tidak bisa masuk kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'aqulu ya Rabbi ashabi." Ya Rabbi, dia itu umatku, dia itu sahabatku, maknanya umatku. Dia orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dari atas terdengar suara yang qulu la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu ya, apa-apa atau sesuatu yang baru yang mereka lakukan sesudah kamu, ya, sesudah. Jadi ini yang diriwayatkan di hadis Imam Bukhari pada hadis yang ke-7049 dari Abu Wa'il dari Abdullah. Jadi mereka orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa masuk ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal telaga itu, barang siapa yang minum air telaga itu, dia tidak akan haus selamanya. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Dan disebutkan kayunya, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Semoga Allah jadikan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa masuk ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minum air telaga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak akan bersama beliau di jannahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam riwayat yang lain, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW mengatakan innahum minni, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang terpeleset tidak bisa masuk itu minni, mereka dariku, dari umatku. Fayuqalu, maka suara dari atas, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Ya, sesungguhnya ya, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ganti. Ya, sesungguhnya engkau tidak tahu ya, mereka telah mengganti ajaranmu setelah kematian. Fa'aqulu, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan suhqan liman baddala ba'di. Ya, menjauhlah gitu. Artinya Rasulullah SAW kemudian apa? Menjadi tidak senang dengan orang-orang yang tadinya Rasul minta untuk dimasukkan ke haudnya Rasulullah SAW, ketika disebutkan bahwa mereka mengganti sesuatu yang tidak datang dari Rasul SAW, mereka mengganti syariat Nabi SAW, maka Nabi kemudian tidak mau menerima umatnya, waliyadzubillah. Ya, dan ini disebut, inilah doa laknat bagi orang yang mengganti ajaran Nabi SAW. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan bid'ah itu dampaknya yang ketiga adalah mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-6526, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna awwalal khalaik yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihissalam, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim datas simal fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Ala wa inna, ketahuilah sesungguhnya pertama-tama khalaik, makhluk Allah, yuksa, yang diberi pakaian yaumul qiyamah pada hari kiamat, Ibrahim, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ala wa innahu sayuja'u, maka ketahuilah nanti akan ada birijalin min ummati, sekelompok laki-laki dari umatku, ya, yang disebutkan fayu'khadu bihim, ya, dihalau mereka itu zatas simal, dari sebelah kiri. Maka kemudian fa'akulu, aku Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Maka fayuqalu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kematian, sepeninggalmu. Maknanya mereka nanti tidak akan mendapatkan syafaat karena mereka dihalau dari sebelah kiri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini diantaranya bahayanya berbuat bid'ah. Maka kemudian mungkin bisa dicatat juga bagaimana kita menghukumi sesuatu itu menjadi sebuah bid'ah. Bagaimana menghukumi sesuatu itu adalah bid'ah. Disebutkan ini oleh beliau Syekh Said Ruslan hafizahullah ta'ala. Di antaranya ada 3 perkara ini yang kita bisa melihat agar sesuatu itu, amalan itu sebetulnya sesuai enggak dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat enggak. Ini kaidah menghukumi sebuah amalan itu bid'ah atau tidak. Yang pertama, apakah amalan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya? Apakah amalan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya? Ya, misalnya yang paling gampang, misalnya membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW kira-kira mampu nggak melakukannya? Tapi kalau membaca Al-Fatihah 1000 kali kemudian dia bisa menghilang kira-kira, nah, ini berarti perbuatan itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Karena ada sebagian kaum muslimin bahkan sampai kepada misalnya meskipun ini diantara para ulama berbeda pendapat, misalnya mengirimkan Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal, maka sebagian mengatakan itu beda, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Yang pertama, apakah Rasul mampu melakukannya? Kalau mampu, kemudian yang kedua, apakah ada kondisi Rasul melakukan hal itu? Makanya sholat gaib itu termasuk sesuatu yang baru. Karena pada saat itu ada kondisi Rasul mampu melakukannya, tapi Rasul SAW tidak melakukannya. Ketika orang yang di Mekah meninggal, apakah di Madinah Rasul SAW sholat gaib? Tidak. Ya, maka ini bisa dijadikan sebagai contoh. Jadi Rasul dalam kondisi yang mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kemudian yang pertama tadi, Rasul mampu melakukannya, tapi beliau pun tidak melakukannya. Yang ketiga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah riwayat yang menunjukkan Rasul melakukannya? Adakah riwayat? Kalau tidak ada, maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena tadi Islam sudah sempurna. Sungguh, kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW sudah cukup, mencukupi bagi kita. Iya. Bunda Salih rahimakumullah, saya akan menambahkan sedikit di sini dari perkara bid'ah atau perkara yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kebid'ahan itu pada pokok amalan. Ya, artinya amalan itu tidak ada contohnya, tidak ada asalnya, maka amalan itu tidak diterima. Tidak ada contohnya, tidak ada asalnya. Misalnya peringatan Maulid Nabi, itu tidak ada contohnya, tidak ada asalnya. Kita cari dalilnya tidak ketemu, maka itu adalah dihukumi itu perbuatan yang tadi laisa alaihi amruna. Yang kedua, perbuatan yang ada asalnya, pokoknya itu disyariatkan, tetapi dia menambah, atau misalnya gini, orang berzikir itu disyariatkan enggak? Disyariatkan gitu. Bahkan disebutkan fadkuruni adkurkum, berzikirlah kalian kepadaku gitu. Atau
disebutkan dzikron kasiron, berzikir dengan zikir yang banyak. Tetapi dia caranya tidak disyariatkan Nabi SAW. Misalnya berzikir dengan suara kencang, padahal berzikir itu harusnya suara lirih, ya kan? Itu juga merupakan perbuatan bid'ah. Surat ke-7 ayat 205 itu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, jadi asalnya zikir itu ada syariatnya, ada perintahnya, tetapi tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang ketiga disebutkan pokok asalnya. Yang ketiga, pokok asalnya ada, tetapi jumlahnya tidak dicontohkan. Karena ada orang yang membaca, misalnya baca Al-Fatihah menjadi 7 kali atau 44 kali atau 33 kali atau 333 dan seterusnya. Ya, jadi membaca Al-Fatihah itu ada syariatnya, tetapi jumlahnya dalam jumlah tertentu itu tidak disyariatkan, maka perbuatan itu pun menjadi perbuatan bid'ah. Sholawat sekian kali yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, amalannya disyariatkan, tetapi mereka menentukan tempat waktu, menentukan sendiri tempat dan waktunya. Misalnya berpuasa pada hari Rabu Kliwon misalnya, itu tidak boleh, ya, karena mereka menentukan sendiri waktunya. Sedangkan Nabi SAW yang membawa syariat tidak menentukan waktunya. Kalau dia puasa gitu saja tidak apa-apa pada hari Rabu Kliwon. Tapi kalau mengkhususkan pada hari itu maka tidak boleh. Misalnya juga berhenti di sebuah tempat, harus berhenti di tempat itu membaca apa gitu, maka tidak boleh. Kalau kita berhenti di sebuah tempat, ya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan tidak mesti di tempat itu. Ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan-perbuatan yang nanti kita bisa melihat apakah kita ini jangan dihukumkan dulu kepada orang lain, ya, dihukumkan dulu kepada masing-masing kita, karena ini kaidah ini kita pakai untuk diri kita dulu. Ada orang yang dari asalnya, ya, melakukan sebuah amalan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ya, tadi misalnya peringatan nuzul Quran, Nabi tidak pernah. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, Nabi tidak pernah. Maka itu dihukumi bid'ah. Ya. Kemudian asalnya syariatnya ada, tetapi dia mungkin menambah atau mengganti, ya, menambah. Misalnya tadi kalau berzikirnya harus berzikir lirih, harus berzikir dengan lembut, tapi dia berzikir dengan kencang. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya juga orang yang dia puasa itu kan bagus puasa, tapi dia ganti dengan puasa misalnya merawat, puasa mutih, puasa tidak bicara dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang disebutkan tadi menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita berhati-hati, karena boleh jadi amalan-amalan yang kita lakukan masih seperti itu keadaannya, ya, yang kemudian kita akan menjadi orang yang menyesal. Menyesalnya bukan sekarang, karena sekarang kita merasa benar. Sekarang ini kita merasa benar, maka lihatlah, ya, orang-orang yang mereka itu menyesal di yaumul akhir. Sebagai pilar dasarnya di surat ke-18 surat Kahfi ayat 103 dan 104, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Ya. Orang yang tersesat dalam kehidupan dunia sedangkan mereka menyangka mereka beramal dengan amalan yang sebaik-baiknya. Ya. Maka gambarkan di hadapan kita semuanya seorang laki-laki yang berjihad,
seorang laki-laki yang dia membaca Al-Quran, seseorang yang dia mengajarkan Al-Quran, seseorang yang dia berinfak, ternyata semuanya itu tidak diterima amalannya, ya. Karena amalannya tidak sesuai apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana adalah mereka tidak ikhlas kepada Allah. Tapi di sini juga kita gambarkan seperti itu. Ketakutan kita menumbuhkan rasa takut karena penyesalan itu hanya besok. Penyesalan itu akan terjadi besok, bukan sekarang. Seperti orang yang merasa telah beramal kebaikan, berjihad, sudah mengajarkan Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tapi ternyata dimasukkan ke neraka pertama kali. Ini yang kemudian kita dorong dalam diri kita, agar kemudian muncul rasa khosyah, rasa khauf, rasa takut kepada Allah, yang kemudian setiap amal yang kita ingin lakukan, maka harusnya kita tanyakan dulu, apakah ada, ya, perintahnya, apakah ada tuntunannya, apakah ada syariatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kalau Bunda Solihah ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau belum bisa maka kita akan jawab pada kali yang lain. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita mengikuti pengajian yang diadakan di RT, membaca Yasin dan tahlil dengan niat hanya untuk apa? Ya, menghormati tetangga. Ini kalau sudah seperti ini, maka yang berlaku itu kita harus belajar dulu, benar-benar belajar, ya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar yang nomor satu, kalau sekiranya itu mudarat bagi kita, malah kita nanti terseret, maka jangan ikuti, ya, jangan ikuti. Nah, tapi kalau kemudian kita ingin berdakwah, ya, mungkin berdakwahnya kita tidak ngomong dengan mereka, kita hanya datang, kemudian ketika mereka membaca Yasin, ya kita mungkin baca Yasin tapi tidak niatkan seperti itu, atau kita berzikir sendiri, ya, berzikir sendiri, apalagi kemudian dengan sikap kita yang seperti itu ada orang yang tertarik untuk kemudian apa? Ikut taklim. Karena memang keadaan di negara kita seperti itu. Ini yang harusnya diketahui. Mungkin kalau ditanyakan Ustadz yang lain harus disertakan keadaan di kita seperti ini, Ustadz. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita lemah kemudian menjadikan kita malah ikut mereka, maka nggak boleh. Yang kedua, ya, kalau kemudian kita bisa berdakwah meskipun hanya dengan perbuatan kita, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, apalagi kalau sudah ada sesuatu yang menjadikan kita semakin jauh atau semakin dijauhi, bahkan mungkin kita kemudian bisa dakwah ini tidak akan diterima sama sekali oleh mereka. Bahkan kalau kita punya sekolahan, kemudian sekolahan itu mau ditutup, ya, maka ini harus dipertimbangkan dengan bijak, dengan matang. Ya. Jadi pertanyaan boleh atau tidak ini jawabannya nanti sesuai dengan apa kondisi kita masing-masing, bagaimana kita. Ya. Yang kedua, insya Allah saya akan pindah rumah. Apa ketuntunannya untuk mencari hari baik? Apa saya sudah dicontohkan terhadap orang yang akan pindah dan mencari rumah baru? Ya Bu, ya mencari rumah baru ya. Apa mau pindah rumah, pindah saja. Ya, apalagi mungkin memang di lingkungan kita itu kurang kondusif, anak-anak misalnya di sana banyak orang berbuat dosa dan maksiat, maka bumi Allah itu luas. Ya. Adapun tuntunan yang dicontohkan ketika pindah rumah, wallahu a'lam bishawab.
jenengan harus cari lingkungannya lebih baik dari yang lebih dulu ya. Kemudian berusaha di sana itu banyak orang-orang yang soleh, banyak lingkungan yang baik sehingga akan menjadikan kebaikan kita. Adapun kemudian apa-apa yang perlu disiapkan ketika pindah rumah, wallahu alam. Ya. Ya kalau secara umum sih kalau jenengan di rumah itu bacakan surat Al-Baqarah. Orang sang ngundang uang, ini yang saya keliru itu baca surat Al-Baqarah saja ngundang ustadznya suruh datang, malah mengurus saja bermutu surat Al-Baqarah, dia sendiri nggak baca. Harusnya dibaca ke rumah itu surat Al-Baqarah agar syaitan itu lari dari rumah. Ya, dan semoga ini diberikan kekuatan bunda ini kemudian mendapatkan rumah yang lebih baik dari rumah yang terdahulu. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang-orang yang masih mempercayai dan mengamalkan amalan tertentu di hari Rabu Kasan. Itu tinggalkan gitu aja Bu ya. Nasihatnya tinggalkan gitu aja. Karena kalau kita mau ngomong gimana, Rabu terakhir di bulan Safar, sebagian orang meyakini Allah menurunkan musibah di hari tersebut sehingga ada anjuran untuk mengamalkan ibadah tertentu lah. Kalau orang ini sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah maka tidak ada masalah ya. Karena memang tidak ada ya. Tinggalkan amalan tertentu di hari Rabu Pekasan ya. Saat kita berusaha mengamalkan sunnah, namun karena kekurangan ilmu, pasti ada sunnah yang masih belum kita ketahui dan kita amalkan. Apakah yang belum mengamalkan sunnah Nabi secara maksimal akan merusak amalan kita yang lain? Ya enggak. Yang kita amalkan sunnah Nabi itu baru berapa Bu? Jenengan itu punya suami, suaminya mau nikah lagi aja wes muring-muring murah karuan. Padahal sunnahnya jenengan menerima. Ya, jadi kalau belum melakukan sunnah yang lain itu maka la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kita belajar. Makanya meskipun kecil kalau sunnah itu jangan ditinggal, jangan ditolak. Ya, meskipun hanya pakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan, copot sandal mendahulukan kaki kiri. Itu yang kita ketahui lakukan, terus kita belajar. Ya. Kemudian kalau kita ngerti sebuah sunnah, kita lanjutkan dengan apa? Diamalkan. Ngerti sunnah, diamalkan. Ngerti sunnah, diamalkan. Ya, ini Masya Allah itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Karena tidak mungkin semua sunnah itu akan bisa kita lakukan. Bagi penanya, silahkan dibaca surat yang ke-4 ayat 65. Ya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi ada orang yang mengikuti sunnah itu, dia menerima sunnah itu, tapi masih berat melakukannya. Kemudian meningkat orang yang kedua, orang yang tidak berat ketika mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya wa yusallimu taslima, orang yang semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dapatkan kemudian dia berusaha mengamalkannya. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah pelaku bid'ah akan kekal di dalam neraka? Maka jawabannya tidak. Pelaku bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maknanya bid'ah yang tidak sampai kepada kesyirikan, maka pelakunya nanti akan masuk surga. Pelakunya nanti akan masuk surga. Karena bid'ah itu ada beberapa macam. Ada bid'ah yang menjadikan orang itu menjadi apa? Syirik, musyrik. Ada bid'ah yang hanya merupakan dosa besar. Ada bid'ah yang merupakan dosa. Ada bid'ah yang merupakan hanya kefasikan saja. Ya, selama tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena tidak ada orang yang bertauhid itu kekal di neraka. Meskipun tauhidnya, meskipun imannya itu hanya sebesar biji sawi. Ya. Ini ada pertanyaan tadi, ketika lantas bagaimana saat Nabi sholat gaib untuk Raja Najas, gitu ya.
Saya tanya, ketika Raja Najas meninggal, kira-kira ada yang nyolati enggak di negara itu? Tidak ada. Jadi tidak ada yang nyolati sehingga Nabi kemudian menyolatinya. Jadi karena Nabi mendengar kabar itu bahwa Raja Najas itu meninggal, kemudian Nabi mengajak para sahabat sholat gaib. Karena apa? Karena belum ada yang menyolati. Seorang muslim yang dia meninggal, ya, di negeri manapun juga harus ada yang nyolati karena fardunya fardu kifayah. Maka Nabi kemudian mengajak sahabat. Apakah pada hari ini bisa orang melakukan sholat gaib? Kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa, Bu. Misalnya gini, kita punya saudara ada di Amerika sana, kecelakaan pesawat tidak diketahui. Ya. Di sana tidak ada yang nyolati di Amerika sana, maka kita sholati di sini ketika ada kabar saudara kita meninggal. Ya. Jadi sholat gaib itu tetap masih bisa dilakukan seseorang, ya, karena ada sebuah masalah. Jadi Nabi menyolati Raja Najas itu karena belum ada yang nyolati, padahal itu fardu kifayah. Salah satu dari kaum muslimin harus mensolatinya. Ya, dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontohkan pada umat, ya, bahwa senantiasa kita harusnya ngerti kondisi umat secara umum, sehingga yang fardu kifayah tadi kewajibannya kan harus ada fardu. Salah satu dari kaum muslimin harus ada yang melakukannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya, sholat rawatib yang disarankan dan urutannya, ya, sholat rawatib. Ini sholat rawatib atau sunnah rawatib ini? Mungkin sholat sunnah rawatib, ya. Kalau sholat rawatib itu sholat fardu itu. Kalau sholat sunnah ya 2 rakaat sebelum dan setelah duhur. Boleh juga 4 rakaat. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Terkadang saat dalam suatu acara ada yang dipimpin seseorang dan ditutup dengan baca surat Al-Fatihah. Apakah kita ikut membaca? Ya, kalau niatnya kita membaca surat Al-Fatihah secara umum, ya, termasuk zikir apa? Ini yang menjadi masalah adalah kebiasaan yang seperti itu, artinya mengharuskan yang seperti itu, maka nggak boleh. Misalnya harus dibuka Al-Fatihah, ditutup Al-Fatihah, maka tidak boleh. Tapi kalau kita misalnya pas hadir kemudian kita baca, tidak ada masalah. Ya, kita niatnya dalil secara umum, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, dalil secara umum itu. Dan kita berzikir kepada Allah, ya, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, di mana saja ittaqillah haitsuma kunta. Yang penting kita tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan bahwa dibuka dengan Al-Fatihah maupun ditutup dengan Al-Fatihah, karena syariat tidak menuntunkan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin masih ada Bunda Salihah. Jadi saya menasihatkan kepada diri kita juga kepada Bunda Salihah sekalian, kita belajar terus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita belajar, maka kita benarkan sunnah itu. Jadi setelah kita benarkan sunnah itu, kemudian kita amalkan sunnah itu. Setelah kita amalkan sunnah itu, jadikan sebagai karakter. Jadikan sebagai apa? Sifat yang ada pada diri kita. Karena kita harus yakin bahwa sifat itu kalau melekat pada diri kita akan menjadikan mulianya kita di hadapan manusia, di hadapan makhluknya, maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingat, ya, kalau kita belajar sunnah, maka kemudian sunnah itu dibenarkan sunnah itu. Setelah itu kemudian diamalkan sunnah itu, ya. Kemudian setelah diamalkan dijadikan sebagai sebuah karakter yang ada pada diri kita.
Kita tutup dengan doa Allahumma amitna al-Islam was sunnah. Allahumma amitna al-Islam was sunnah. Allahumma amitna al-Islam was sunnah. Semoga Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.